Selamat siang semuanya. Yang kami hormati Bapak atau Ibu dosen penguji serta teman-teman yang berbahagia. Pada kali ini, kami akan mempresentasikan hasil skripsi kami yang berjudul Stacking Ensemble menggunakan Transformer Encoder dan Neural Prophet untuk prediksi harga saham Indonesia. Sebelum memulai, kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Berikut anggota kelompok kami yang terdiri dari Olivia, Brian, dan Nicholas. Pasar modal adalah salah satu pilar utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Pasar modal menyediakan platform untuk pendanaan dan investasi yang mendukung perkembangan bisnis dan industri. Salah satu instrumen utama di pasar modal adalah saham, yang sering dijadikan indikator kesehatan ekonomi melalui pergerakan harganya yang dinamis. Di Indonesia, saham biasanya diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia atau Indonesian Stock Exchange atau IDX yang berperan sebagai kompas kondisi pasar modal Indonesia. Namun, meskipun saham mencerminkan kondisi pasar, memprediksi pergerakan harganya bukanlah hal yang mudah. Kompleksitas dan ketidakpastian pasar keuangan membuat tantangan ini semakin besar. Pergerakan harga saham dipengaruhi oleh banyak faktor, mulai dari tren jangka panjang hingga pola musiman dan dampak eksternal, seperti hari libur atau perubahan kebijakan ekonomi. Maka dari itu, banyak penemuan yang menggunakan model AI atau kecerdasan buatan seperti Transformer, RNN, dan Neural Prophet yang dapat menganalisis data sekuensial seperti harga saham. Hal ini memudahkan bagi para investor dalam memprediksi saham. Salah satu tantangan utama dalam prediksi harga saham adalah kompleksitas data yang tinggi. Model tradisional dan model pembelajaran mendalam tunggal atau standalone model sering gagal menangkap pola-pola kompleks, sehingga hasil prediksinya kurang akurat dan kurang stabil. Untuk itu, diperlukan pendekatan yang lebih kuat, seperti menggabungkan keunggulan beberapa model untuk meningkatkan performa prediksi. Maka dari itu, kami mengadakan penelitian yang bertujuan untuk yang pertama, mengusulkan arsitektur hybrid berbasis stacking ensemble yang menggabungkan kekuatan transformer dan neural prophet. Yang kedua, mengevaluasi efektivitas model ini dengan membandingkannya terhadap model-model lain untuk melihat keunggulannya dalam meningkatkan akurasi prediksi harga saham. Pada penelitian ini, kami menggunakan stacking ensemble yang akan menggabungkan hasil prediksi dari beberapa base model dan sebuah meta model untuk menghasilkan prediksi akhir. Stacking ensemble pada penelitian ini, atau NP-Trans, menggunakan base model yaitu Neural Prophet dan Transformer dengan linear regresi sebagai meta modelnya. Berikutnya, pada penelitian ini, kami menggunakan dataset berupa harga penutupan saham dari 3 bank yang termasuk pada LQ45, yaitu BBCA, BBRI, dan BMRI, dengan rentang waktu 5 tahun, yaitu 31 Mei 2019 hingga 30 Mei 2024. Rentang 5 tahun tersebut dipilih karena memberikan keseimbangan antara kuantitas data dan juga relevansi data yang dapat digunakan untuk melatih dan mengevaluasi performa dari model. Kami juga melakukan beberapa pengolahan data pada penelitian ini, yaitu mengisi data harga saham yang hilang dengan harga saham dari hari sebelumnya, melakukan pembagian data menjadi 3 bagian dengan rasio 50, 40, dan 30, yang dimana pembagian pertama akan digunakan untuk melatih base model, pembagian data kedua untuk melatih meta model, dan pembagian data ketiga untuk mengevaluasi model NP-Trans. Dan melakukan windowing yang mengubah data menjadi sequence dengan mengambil data 10 hari sebelumnya untuk model transformer. Berikut merupakan gambaran dari NP-Trans yang terdiri atas dua bagian yaitu base model dan meta model, di mana terdapat neural prophet dan transformer sebagai base model yang akan menghasilkan dua prediksi dari neural prophet dan transformer yang dimana hasil tersebut akan digabung, lalu dengan regresi linear sebagai meta modelnya akan menghasilkan prediksi akhir dari harga penutupan saham. Nah, selanjutnya kami akan menampilkan
hasil evaluasi dari NP-Trans dibandingkan dengan base model atau model dasar dan juga single model. Base model itu merupakan model dasar yang masih dalam satu kesatuan di hybrid model kami, sedangkan single model itu merupakan model yang berdiri sendiri. Untuk hasil evaluasi ini kami menggunakan 3 cara pengukuran, yaitu kami menggunakan MAE, RMSE, dan juga R-squared atau coefficient of determination. MAE, moving average error, itu menghitung selisih dari prediksi model dan juga harga saham yang nyata. RMSE kurang lebih hampir sama, tapi dia menggunakan akar kuadrat dari selisih tersebut. Nah, untuk R-squared ini menghitung seberapa fit model itu dengan data yang sudah disediakan. Jadi untuk R-squared, jika angka itu semakin dekat angka 1, maka semakin baik. Sebaliknya untuk MAE dan RMSE semakin dekat ke angka 0 itu semakin baik. Nah, dapat dilihat di sini hasil dari model kami itu merupakan yang terbaik dalam dataset BBCA dan BBRI. Nah, berikutnya juga kami menampilkan hasil visualisasi terhadap prediksi tersebut dengan harga saham aslinya. Nah, ini merupakan perbandingan dari NP-Trans dengan base model. Untuk harga saham yang nyata kita beri warna hijau, prediksi dari transformer base model kami beri warna merah, prediksi dari neural profit base model kami beri warna kuning, dan prediksi dari NP-Trans hybrid model kami beri warna hijau. Nah, teman-teman dapat pause mungkin jika ingin melihat lebih detail. Nah, selanjutnya kami juga menampilkan visualisasi dengan NP-Trans dengan single model. Nah, di sini kurang lebih hampir sama ya. Yang beda hanya kalau yang tadi menggunakan transformer dan neural profit base model, sekarang menggunakan single model. Nah, warnanya juga masih sama. Teman-teman dapat pause untuk melihat lebih detail. Kesimpulan yang kami dapatkan yaitu secara keseluruhan NP-Trans merupakan model hybrid yang menggabungkan kemampuan neural profit dan transformer encoder. Neural profit dimanfaatkan untuk menangkap tren dan seasonality dari suatu data, dan transformer encoder kami gunakan untuk menangkap ketergantungan jangka panjang. Nah, dari hasil penelitian itu kami dapat membuktikan bahwa NP-Trans ini dapat menjadi model yang efektif dan dapat dipercaya dalam prediksi harga saham. Nah, untuk teman-teman yang mungkin ingin melanjutkan penelitian ini, teman-teman dapat menambahkan lebih banyak indikator finansial, mungkin seperti dapat digunakannya open price atau volume perdagangan, dan masih banyak lagi. Serta teman-teman dapat menambahkan variabel ekonomi makro atau macroeconomics seperti tingkat inflasi, tingkat pengangguran, dan masih banyak lagi untuk meningkatkan akurasi prediksi. Teman-teman juga dapat menggunakan teknik pengolahan fitur yang lebih canggih untuk memahami pergerakan harga saham. Teknik pengolahan secara lebih mendalam ya. Untuk pengolahan fitur yang lebih canggih itu seperti ekstraksi fitur, jadi mungkin bisa menggunakan moving average, convergence, divergence, dan juga mungkin datasetnya dapat dinormalisasi atau standarisasi terlebih dahulu. Nah, selanjutnya teman-teman juga dapat mengaplikasikan berbagai macam algoritma machine learning lainnya untuk memperluas hybrid model ini. Yang terakhir, teman-teman juga dapat membandingkan kinerja model ini pada data saham dari negara lain. Jadi mungkin bisa menggunakan data saham dari perusahaan lain, perusahaan luar negeri misalnya. Sekiranya begitu saja dari artikel ilmiah dari kelompok kami. Kami ingin mengucapkan banyak terima kasih untuk penelitian pendahulu kami, dan juga kami ingin memberikan banyak terima kasih kepada dosen pembimbing yang sudah membimbing kami dalam menyusun artikel ilmiah ini. Sekiranya begitu saja, terima kasih semua untuk menonton. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.